kita bisa putuskan mata rantai kemiskinan itu ya dengan kasih mereka pendidikan yang lebih baik lagi. Mama minta maaf ya Riana. Berarti Riana boleh kuliah dokteran seperti Kadit. Makasih ya Mama Bapak. Iya, Nak. Sekarang lagunya? Apa? Lagu apa sekarang? Lagu? Anak sekolah. Dari? Ketawa lu goblok.
Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, mendengarkan kami di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan kami juga menyapa untuk Anda pendengar RRI yang ada di Labuan Bajo, yang ada di Aimere, Dagekeo dan juga Sika Omere, serta di Flores Timur dan juga Lembata, yang juga bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial kami RRI Program 1. Dan juga Anda yang tidak bisa memantau siaran kami melalui terestrial kami, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui streaming www.rri.co.id. Bersama kami Florata siang hari ini pendengar RRI, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Riki Seda sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda hingga kita jelang pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini pendengar, di program acara pengaruh utamaan gender, kita hadirkan dialog interaktif dengan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan pendengar, anak itu adalah buah hati yang tidak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Maka dari itu, menjaganya untuk tumbuh baik dan juga berkembang sebagaimana yang diharapkan itu adalah kewajiban mutlak bagi kedua orang tua. Dan pendengar, belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering sekali terjadi, baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak, dan sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri, dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Dan sesuai dengan topik kita mendengar, kita akan ngobrol tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka beberapa layanan untuk Anda. Anda boleh kontak kami di 082145111957 dan juga boleh ke layanan WhatsApp begitu ya, di 082138788786. Kami buka mulai saat ini sampai di akhir obrolan kita nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk siang hari ini saya sudah bersama kedua narasumber kami, Pak Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan. Selamat siang Pak. Ini boleh disapa dengan Pak Jonathan? Ya, boleh. Oke, Pak Jonathan ini jaksa fungsional ya pada Kejaksaan ND begitu. Oke, terima kasih. Dan juga sudah hadir Pak Sony Arfian Hadi Purnomo SH, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Barang Rampasan. Ya, benar. Selamat datang, selamat bergabung di RRI. Sudah sering ke sini? Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Kalau saya yang pertama kali. Yang pertama, Bapak Sony. Iya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Sony, kadang pelaku dari kekerasan terhadap anak itu adalah orang-orang terdekat. Bisa jadi sahabat, teman, dan juga keluarga. Dan guru di sekolah juga sering kita dengarkan seperti itu ya. Dan banyak yang belum sadar ternyata tindakan yang dilakukan itu masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, kadang-kadang digadang-gadangkan sebagai, oh ini bukti cinta kami terhadap anak kami. Kayak gitu kan, menegur dengan cara yang agak keliru seperti itu. Nah, ini boleh didefinisikan begitu ya, seperti apa itu kekerasan terhadap anak begitu. Oke, silakan. Saya mulai ya. Ya. Mungkin senang bisa kembali lagi ke sini ke RRI ND karena kenapa? Kami dikasih kesempatan untuk menyuarakan bahwasannya masyarakat ini itu jangan tutup mata, jangan abai. Kenapa? Karena bisa dikatakan di ND sendiri itu sudah termasuk darurat kekerasan terhadap anak, maupun itu kekerasan fisik ataupun psikis, verbal, seksual dan segala macam. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini kami ingin mungkin memberikan sosialisasi, mungkin dimulai dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak itu bisa dimulai dengan kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dianiaya, atau juga kadang kekerasan psikis, dihina, direndahkan, atau mungkin biasa dikenal orang-orang dengan istilah bullying yang biasanya sering di sekolah. Ya, betul. Nah, ada juga kekerasan verbal, menyoraki, menyindir, mengolok-olok. Ada juga kekerasan non-verbal, memanipulasi persahabatan sehingga retak. Dan yang paling banyak di ND ini kejadian kekerasan seksual terhadap anak, yang dimana pelakunya itu bisa jadi orang terdekat atau bisa jadi ayah sendiri, paman, tetangga, atau bahkan guru di sekolah juga sering jadi pelaku gitu. Dan satu lagi mungkin
bisa dibilang kekerasan ekonomi, misalnya seperti penelantaran, mungkin orang-orang tua yang menganggap cukup punya anak itu tapi tidak dinafkahin. Nah, itu juga termasuk sebagai bentuk penelantaran terhadap anak begitu. Oke. Nah, ini di ND ini adalah kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi atau jumlah kasusnya lebih tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan anak yang lainnya begitu ya. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu alasan sehingga teman-teman dari kejaksaan membuat sosialisasi semacam ini ya. Upaya seperti apa yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ini bukan saja tugas dari teman-teman kejaksaan, tapi RRI juga sering mensosialisasikan, membuat program-program acara semacam ini ya, untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada pendengar RRI agar kasus kekerasan terhadap anak ini tidak meningkat begitu ya. Karena ND juga adalah Kabupaten Layak Andak ya, ini sudah di launching begitu ya. Nah, ini juga salah satunya adalah kita bagaimana meminimalisir terjadi kekerasan di terhadap anak di ND begitu ya. Baik. Nah, ini terkait dengan kekerasan terhadap anak, kemudian ini menjadi topik untuk kita perbincangkan. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari teman-teman di kejaksaan sendiri untuk mengambil topik tentang pencegahan kekerasan terhadap anak untuk kita diskusikan di kesempatan siang hari ini, silakan. Mungkin berawal dari kita berkaca mungkin dengan penanganan kasus di tahun lalu. Di tahun 2023 dari total perkara pidana yang kita tangani di Kejaksaan Negeri ini itu ada 88 perkara. Nah, dari 88 perkara itu salah satunya kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak itu ada 32 kasus atau 28,16% dari total keseluruhan perkara. Nah, berkaca dari itu dan pengalaman saya pribadi dalam menangani kasus, ada hal-hal yang membuat saya sedih ketika ada satu kasus di mana pelakunya itu adalah ayahnya sendiri. Dan lucunya masih dapat dukungan dari istri dan malah memarahin anaknya. Gitu. Kan kita sedih ngeliat gitu ya. Belum lagi ada juga kasus yang anak yang masih di bawah umur disetubuhi oleh tetangganya yang mungkin sudah lansia dari 70-an ke atas. Dan waktu ketika kita lagi proses sidang nih, si anak datang ke PN dengan mungkin keadaannya sudah mengandung di umur yang belia. Saya sedih ngelihat itu, nangis. Di umur dia segitu harusnya dia masih bermain dengan teman-temannya, tapi malah dia mengalami masalah yang seperti ini gitu. Itu menjadi concern kami dan kekhawatiran kami. Mungkin salah satu ini juga upaya kami untuk mewujudkan dan mendukung pemerintah agar Kabupaten ND ini menjadi tempat yang ramah untuk anak begitu. Kota layak anak. Oke. Baik. Jadi ini berdasarkan data yang disampaikan 88 perkara ya yang ditangani di tahun 2023. Nah, untuk sejauh ini sudah sampai di bulan Mei begitu ya, sudah triwulan pertama lebih begitu ya. Jumlah kasus di ND apakah boleh dikatakan meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin? Kalau untuk sejauh ini kita masih 8 perkara. 8 perkara. Ini, iya. Oke, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 di bulan yang sama ini jumlah kasus bagaimana? Mungkin belum bisa kita nilai karena biasanya kita ngerekap itu di akhir tahun. Oh, di akhir tahun. Jadi per tahun begitu ya? Betul. Jadi kita bisa lihat apakah perkara tentang kekerasan terhadap anak ini meningkat ataukah ada penurunan begitu. Oke. Baik, kami beberapa kali mewawancarai psikologi dan juga ada LSM, organisasi-organisasi yang peduli anak dan juga perempuan. Mereka mengatakan bahwa meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan ini salah satunya adalah masyarakat sudah sadar dan sudah tahu bagaimana mekanisme melapor. Berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, kita jangan berbangga ketika kasus terhadap anak itu kecil begitu ya di beberapa daerah termasuk di ND. Itu karena masyarakat mau melapor malu, menganggap itu tabu, ini masalah keluarga loh, jangan dibuka aib kita kayak gitu kan. Tapi sekarang berbeda. Ini menurut psikologi dan juga beberapa organisasi-organisasi yang mengurusi tentang kekerasan anak dan juga perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak berdua melihat fenomena seperti ini? Apakah juga demikian sama? Silakan.
Oke. Bapak Sony ya. Silakan Jadi, Pak Sony. Kalau melihat fenomena yang tadi disampaikan bahwa emang benar bahwa jangan bangga lah ya, ketika perkara itu tidak naik ataupun naik. Tapi dengan adanya laporan polisi juga dari mungkin sekedar menambahkan, mungkin untuk himbauan kepada keluarga-keluarga maupun di khususnya di Kabupaten Ende ya, biasanya mungkin kejadian itu di daerah. Apabila menemukan atau di keluarga sendiri bahkan adanya kekerasan seksual, jangan sungkan dan jangan malu untuk melapor ke pihak kepolisian, rekan-rekan kita di kepolisian, agar segera ditindak gitu. Jangan ini merupakan aib keluarga, tidak. Jadi kalau misalnya ini didamaikan, akan tidak ada efek jerah dan kasus kekerasan seksual itu bakal meningkat. Begitu. Jadi pentingnya ada efek jerah. Itu gunanya kita untuk menurunkan tingkat kasus kekerasan seksual di ND. Bahkan kalau bisa itu 0. Harapan kita 0. Jadi agar kota ND ini, khususnya Kabupaten ND ini bisa menjadi kabupaten yang ramah untuk anak begitu. Oke. Baik, di tahun 2023 ini kan 88 perkara begitu ya yang ditangani. Apakah ini juga semua sudah tuntas di tahun 2023 ataukah masih ada kelanjutan sampai dengan tahun 2024 ini? Kalau 2023 mungkin udah selesai. Tapi kalau 2024 kan karena masih baru berjalan masih berjalan dan juga masih ada yang sidang juga. Jadi belum bisa kita bilang tuntas, masih berjalan ya. Masih berjalan betul. Oke, 8% begitu ya. Kalau tidak salah. Untuk yang 28% ya. 28%. Untuk 2024 kasus kekerasan yang ditangani. Dari awal tahun sampai sekarang ya, 28%. 28% itu disetarakan dengan berapa banyak kasus? Maaf tadi dari 2023 revisi. Dari 88 perkara itu 32 kasus itu termasuk persetubuhan dan pencabulan. 32 ya? 32 kasus. Dengan persentase 28,16%. Oh iya, oke. Sementara untuk 2024 ini belum di bisa. awal belum bisa kita ya? belum rekap begitu. Ada yang sedang ditangani saat ini? Ada. Berapa itu? Ada yang sedang ditangani saat ini, ada kira-kira 8 kasus. 8 kasus. Sejauh ini. Oke, ini kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa, Pak? Bisa persetubuhan, seksual semua. Oke. Nah, kalau seksual ini otomatis ini korbannya adalah anak perempuan. Anak perempuan, betul. Bahkan mungkin selama ini menganggap cuma korban itu anak perempuan. Tapi tahun lalu anak laki-laki juga menjadi korban. Di antara 88 kasus betul. itu. Anak laki-laki juga menjadi korban. Jadi tidak melihat gender lagi. Oke. Dan itu berapa banyak untuk anak laki-laki ini? Untuk anak laki-laki seingat saya di tahun lalu itu ada 2. Ada 2 juga? Ada 2 anak laki-laki menjadi korban. Oke, dan untuk 2024 ini baru 8 kasus ya? 8 kasus. Yang sedang ditangani. Ini belum akumulasi untuk tahun 2024 karena masih berjalan begitu ya. Oke, untuk Anda pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami undang di 082144511957 dan juga boleh di layanan WhatsApp program 1 RRI ND yakni di 082138788786. Dan kami saat ini juga live begitu ya di YouTube RRI ND, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa kirimkan pertanyaan Anda atau masukan Anda melalui kolom komentar begitu ya, di kolom chat YouTube RRI ND. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita kembali setelah kami hadirkan dulu ya satu nomor lagu untuk Anda semuanya pendengar, dan ini spesial untuk Bapak berdua yang sudah hadir bersama RRI di kesempatan siang hari ini. Coba bertahan, namun sering terlupakan.
baik berpisah daripada terus terluka. Karena aku selalu yang salah, jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena aku selalu yang salah, jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Tidak saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Jujur aku trauma. Boleh peluk untuk yang terakhir kalinya nggak? Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta, bukan karena ku tak cinta lagi. Kini aku tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Cinta tak harus saling miliki. Tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta, bukan karena ku tak cinta lagi. Kini aku tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari. RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda, membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia.
Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri, dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Saya masih bersama Pak Jonathan dan juga Pak Sony. Ini dari kantor Kejaksaan ND begitu ya. Kita bahas soal pencegahan kekerasan terhadap anak. Data-data tadi sudah dipaparkan begitu ya, bahwa untuk 2024 ini, di tahun berjalan ini sudah 8 kasus yang ditangani begitu ya, dan ini masih tentang kekerasan terhadap anak, lagi diproses begitu pendengar ya. Dan dari 8 kasus ini, Pak Jonathan dan juga Pak Sony mungkin bisa digambarkan kepada pendengar begitu ya, apa penyebab dari kasus tersebut ya, yang sedang ditangani? Silakan. Untuk penyebab maraknya terjadi kasus seperti ini tuh yang bisa jadi korban kasih dengan keluarga, orang tua juga yang agresif akan anak-anak cenderung agresif, stres, depresi, kurangnya dukungan lingkungan sekitar, tingkat ekonomi yang rendah, dan juga keluarga yang kurang harmonis. Mungkin sekedar menambahkan, biasanya sih untuk pengaruh internet juga yang berpengaruh. Pengawasan orang tua terhadap internet, atau bahkan orang tuanya itu dalam menggunakan internet sendiri, atau juga pengaruh lingkungan. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan ini paling besar dari penyebab-penyebab ini yang mana nih? Apakah karena internet ini yang internet biasanya, pengaruh internet negatif maupun lingkungan. Oke, nah ini kalau susah ya kalau bicara soal internet nih. Betul. Sedangkan anak-anak sekarang sudah harus ya belajar menggunakan internet dan harus menggunakan aplikasi ketika akan ujian begitu ya. Betul. Nah ini pengawasan ekstra dari orang tua ini yang dibutuhkan. Oke, dari 8 kasus ini, pelaku dari kasus tersebut apakah orang-orang terdekat sajakah? Rata-rata orang terdekat.
Orang terdekat. Rata-rata orang terdekat. Kadang itu orang tua, bisa juga paman sendiri, keluarga sendiri, Kakek sepupu, sendiri, kakek sendiri, tetangga, bahkan guru sendiri. Guru sendiri. Kayak berkaca dengan kasus tahun lalu itu ada seorang guru agama bahkan Ini mencabuli 7 orang siswinya. sangat memprihatinkan begitu Betul. ya. Kalau harus tahu seperti ini begitu ya. Betul. Pelakunya adalah orang-orang terdekat dari si anak. Dan adakah pelaku anak sendiri yang melakukan kasus tersebut begitu? Ada. Bahkan dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2024 itu meningkat anak sebagai pelaku tindak pidana. 2024. Dan semuanya itu mirisnya itu kasus kekerasan seksual. Bukan pencurian, mungkin ada pencurian, tapi mayoritas itu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak juga gitu. Anak terhadap anak. Betul. Apakah ini karena berdasarkan suka sama suka tadi? Ya, pada umumnya atas dasar suka sama suka, dan ada juga yang paksaan. Begitu. Kalau suka sama suka, apakah ini juga proses akan terus berlanjut begitu ketika sudah dilaporkan oleh orang tua misalnya? Tetap berlanjut karena pada intinya undang-undang perlindungan anak ini kan fokusnya ke anak ya. Karena anak yang belum 18 tahun itu yang harus patut kita lindungi. Karena anak ini merupakan masa depan kita kan. Nah, itu fokusnya. Makanya walaupun ini pelakunya anak, korbannya anak, tetap ditindak. Karena undang-undang juga itu kan ada mengatur ketika anak ini depan hukum itu seperti apa, gitu kan. Bisa depan hukum, dan untuk korban juga seperti apa penanganannya itu juga ada. Makanya kembali lagi, walaupun itu korbannya anak, apakah atau pelakunya tetap ditindak, karena undang-undangnya fokusnya ke anak gitu. Oke. Korbannya anak, pelakunya anak juga tetap ditindak. Walaupun itu berdasarkan suka sama suka ya. Betul. Dan kalau seperti ini, apakah berpengaruh kepada hukumannya nanti yang diterima begitu? Iya, betul. Nah, jadi untuk penanganan perkara dengan bedanya dengan dewasa dan anak, kalau untuk dewasa sendiri, kita itu diatur di Undang-Undang 81, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu, dan itu biasanya dijuntukan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, di situ di aturan itu jelas, misalnya untuk pelaku dewasa yang memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak, itu hukuman minimalnya 5 tahun. 5 tahun. Dan maksimal 15 tahun. Tapi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah sendiri, orang tua, ataupun bahkan tenaga pendidik, aparat penegak hukum, ataupun wali atau juga bahkan korban lebih dari satu, ataupun akibat perbuatannya juga menyebabkan luka yang berat, itu bisa maksimal hukuman mati, bisa seumur hidup, dan juga bisa 20 tahun maksimal. Dan bisa juga ada tambahan hukuman kebiri. Walaupun itu mungkin terlalu banyak perdebatan. Oh iya. Oke. Nah, ini ada beberapa perbedaan kasus begitu ya yang ditangani, dan juga ini berdampak pada hukuman yang akan diterima oleh pelaku dalam kasus kekerasan terhadap anak. Yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri ND saat ini ada 8 kasus ya. Dan pengalaman tahun 2023 sendiri ini yang paling berat, apakah pernah ada yang sampai dengan hukuman mati begitu? Untuk sejauh ini belum. Belum ya. Masih paling banyak itu yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Gitu. Kalau untuk ayah kandung sendiri, ini proses hukumnya seperti apa, dan sampai dengan hukuman yang diterima itu bagaimana proses perkara begitu yang dilakukan selama ini? Sama-sama kayak proses perkara pidana biasa, kita periksa saksi-saksi dengan dasar alat bukti, misalnya kartu keluarga kan, di situ untuk menerangkan bahwasanya pelakunya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Itu untuk pemberatannya, dan untuk kita untuk menentukan masa hukuman dia, gitu. Yang kita tuntut, walaupun nanti juga yang divonis kan tetap hakim. Oke. Selain kedekatan, faktor-faktor apa saja yang bisa memberatkan hukuman tersebut? Ya mungkin kalau untuk pemberatan bisa dilihat juga itu tadi hubungannya seperti apa. Kalau dia misalnya ayah dan anak masih berat ya. Terus kedua, cara dia memaksa atau membujuk kah, nah seperti itu. Terus ada juga pemberatan dilihat juga dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, apakah hamil atau enggak
mungkin anak ini trauma atau lecet atau mungkin cacat bisa juga kan. Nah itu pemberatan itu yang kita lihat untuk jadi pemberatan. Oke. Dan untuk pelakunya ini adalah hukumannya adalah mendapatkan hukuman yang tadi sudah disebutkan begitu ya. Nah, bagaimana dengan korban? Perlakuan terhadap korban ini seperti apa? Untuk korban Selama proses ya, selama mungkin proses berjalan selama sampai proses, dengan selesai. Oke, kita silakan. kan berpatokan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, dari undang-undang di situ, selama proses penanganan anak itu harus didampingi oleh pekerja sosial, peksos gitu yang mendampingi selama proses persidangan. Karena kenapa? Kadang mungkin kan kalau didampingin sama orang tua, anak ini takut. Takut di persidangan untuk bersuara, takut untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Jadi biasanya itu orang tua kami suruh keluar, atau biasanya si hakim yang nyuruh keluar, baru si anak ini didampingin oleh peksos. Jadi dia bisa lebih leluasa untuk menerangkannya. Dan mungkin juga ada tantangannya sendiri. Kadang kan si anak kan mungkin komunikasinya kurang jelas gitu. Jadi kadang kami mungkin dalam sistem pembuktian itu harus merubah pola komunikasi kami. Ngebujuknya kayak misalnya mengganti kata pelaku itu jadi si om jahat begitu. Biar lebih ini ya, apa namanya? Kedekatan emosional. Kedekatan emosional ini dibangun begitu Betul. terlebih dahulu untuk mendapatkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti dari si anak begitu ya. Betul. Oke. Jadi ini memang kalau mau dibilang tingkat kesulitan ketika harus menangani kasus anak dengan orang dewasa ini seperti apa menurut Pak Jonathan dan juga Pak Sony begitu? Mungkin sejauh ini yang dirasakan begitu berdasarkan pengalaman ya. Sejauh ini tantangannya sih biasanya di pelaku yang tidak mau ngaku. Pelaku yang tidak mau ngaku dan mungkin di korban-korban yang biasanya yang contoh belum bisa berkomunikasi, misalnya anak 5 tahun, itu ada juga jadi korban 5 tahun. Itu kan sulit untuk kan nggak bicara aja mungkin masih susah gitu. Jadi mungkin kesulitan kami di situ dan mungkin ada juga anak yang di bawah umur kadang kita juga harus berubah pola komunikasi, pola pendekatan, gimana caranya pokoknya sebisanya agar si anak itu mau menjelaskan kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, bagaimana cara kejadiannya gitu. Itu yang harus kita gali, tapi mungkin dengan komunikasi pendekatan yang berbeda begitu. Yang lebih ramah begitu ya kepada anak untuk ya. Anak. Biar mereka berani untuk bercerita. Betul. Bahkan kalau sidang untuk anak itu, untuk pemeriksaan anak, kami itu tidak pakai toga. Bahkan hakim, pengacara dan jaksa itu tidak pakai toga. Jadi kami harus buka gitu. Harus dengan pakai seragam biasa agar si anak, kita juga memikirkan psikologi si anak, agar si anak itu juga bisa tenang gitu, bisa nggak takut gitu. Dia tidak makin takut begitu tidak ya. Betul. Tidak takut dan tidak trauma dalam memberikan keterangan. Dan ini masih dalam proses begitu ya, proses pelaksanaan atau proses perkara terhadap kasus ini. Nah, bagaimana pascanya begitu ketika anak sudah selesai perkara, ini dampak ini ya, traumanya ini yang harus kita jaga begitu si anak, karena anak adalah masa depan kita begitu, masa depan bangsa ini ada di anak-anak kita ya. Bagaimana dengan si korban ini, ada yang adalah anak? Mungkin dalam hal ini kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial ataupun dengan dari keluarga itu sendiri. Betul. Psikologi penanganan begitu ya. Betul. Untuk psikologinya. Karena bahkan sampai dulu waktu kunjungan Ibu Mensos Risma, Bu Risma hari ini juga itu menjadi atensi. Itu juga jadi atensi. Bahkan si anak ini Ibu Menteri bawa ke Kupang untuk menjalani rehabilitasi gitu. Maka kita apresiasi mungkin pihak-pihak dari Kementerian Sosial mungkin bisa turut andil dalam rangka preventif atau maupun tentang penanganan si anak pasca putusan pengadilan begitu. Oke, berdasarkan data-data terus kasus-kasus yang pernah ditangani di ND begitu tentang kekerasan terhadap anak ini, lalu apa upaya begitu yang dilakukan? Karena ini juga salah satu topik, salah satu arah pembicaraan kita itu adalah bagaimana mencegah agar kasus kekerasan terhadap anak ini meningkat ya, kalau bisa ya cukup di angka 8 ini ya sampai di akhir tahun nanti begitu ya, itu harapan kita. Nah, ini kerja keras dari teman-teman semua pihak ya, bukan saja dari teman-teman kejaksaan, karena siang ini teman-teman kejaksaan hadir di sini. Nah, apa upaya yang sudah dilakukan selama ini begitu? Kalau upaya, kalau dari kejaksaan ya, kami karena bagian penuntutan paling ya bersidang ya kan, terus
memasang hakim. Ya, tapi kalau untuk harapannya sih untuk upaya pencegahan, kan berharap di lingkungan keluarga itu juga ada membangun persepsi yang sama ya antar pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat terkait perlindungan anak ini. Ya. Terus juga di lingkungan sekolahan juga guru-gurunya itu bagaimana untuk membentuk mental anak ini, budi pekertinya gitu. Terus di lingkungan masyarakat juga agar jangan segan juga ketika memang ada dengar kekerasan anak atau mungkin seksual anak, agar segera melapor ke polisi, ya kan. Terus juga hendaknya juga memberikan contoh yang baik juga gitu kan. Nah, mungkin sekedar menambahkan, salah satu upaya preventif kami itu ya ini, kami hadir di RRI, ikut juga menyuarakan untuk agar kita juga bersama-sama menjaga agar anak ini kita lindungin gitu, agar terhindar dari kekerasan seksual. Kami juga sendiri di Kejaksaan juga ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jadi kami langsung datang ke siswa-siswa itu, kami sosialisasikan tentang kekerasan seksual itu sendiri. Dan mungkin juga kami berharap di sini peranan orang tua adalah peranan yang sangat penting. Untuk guru mungkin peranannya itu hanya selama di sekolah. Tapi peran keluarga ini bahkan dari sejak lahir itu penting, tumbuh kembang anak, bagaimana si anak bersosialisasi, bagaimana si anak mengkritisi suatu permasalahan, bagaimana si anak menanggapi masalah. Nah, di situ peran orang tua itu sangat penting, peran keluarga itu sangat penting. Makanya kami mengharapkan agar para keluarga itu menjaga anaknya, melindungi anaknya dan mendidik anaknya agar bisa menangani atau menghadapi ketika ada permasalahan seperti ini ataupun bisa menghindari gitu agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap si anak. Begitu. Baik. Di awal tahun 2024 begitu ya. Ini sudah menjadi isu nasional, kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan itu meningkat. Kami pernah mewawancarai anggota KPAIA ya, itu memaparkan data-data bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat, kemudian membuat 12 rekomendasi untuk bagaimana penanganan terhadap kekerasan terhadap anak. Dan ini juga sebagai upaya agar kasus ini tidak meningkat begitu di lingkungan sekolah. Apakah ini juga merujuk pada dasar ini sehingga teman-teman dari Kejaksaan kemudian salah satu upaya yang dilakukan adalah jaksa masuk sekolah begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan itu seperti apa antusiasme dari anak-anak dan juga sekolah ketika teman-teman dari Kejaksaan itu datang dan juga ingin memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada anak-anak begitu. Nah, berkaca dengan kegiatan mungkin di tahun lalu ya, dengan kami program Jaksa Masuk Sekolah, ketika kami hadir datang ke sekolah dan malah kepala sekolah itu sangat mengapresiasi gitu. Malah mereka itu menunggu-nunggu peranan dari aparat penegak hukum sendiri itu untuk mensosialisasikan tentang kekerasan seksual ini langsung ke anak-anak gitu, dan mereka antusias bahkan saling bertanya begitu. Jadi seru gitu. Jadi ada feedback juga dari mereka yang ingin tahu bagaimana sih tentang penanganan kekerasan seksual, bagaimana sih cara mencegahnya, bagaimana sih cara upaya melindungi ataupun menyuarakan apabila menemukan ada kekerasan seksual di sekolah ataupun di lingkungan keluarga begitu. Untuk pemilihan lokasi-lokasi itu seperti apa? Apakah melihat dari data-data kasus bahwa anak ini bersekolah di lokasi ini sehingga itu menjadi tujuan teman-teman atau pemilihan lokasi untuk melakukan kegiatan tersebut, jaksa masuk sekolah begitu? Kalau kami dalam untuk menentukan sekolahnya, kami semua sekolah sebisanya kami datangin. Jadi tidak pilih-pilih begitu. Dalam kota kah atau sampai di pelosok-pelosok juga ini? Untuk sejauh ini masih dalam kota. Dalam kota dan sepinggiran kota. Mungkin dalam waktu dekat akan melebar ke luar kota. Oke. Dan kalau bisa RRI juga diajak begitu ya? Boleh kita kerjasama. Iya. Oke. Baik. Ini ada yang sudah ikut bergabung begitu ya. Saya baca dulu yang ada di YouTube RRI ND. Ada dari Pak Iyas Sofyan. Terima kasih sudah ikut bergabung di sini memantau siaran kami di program acara ini Dialog Interaktif. Kemudian Pak Dimas Askal, bravo, Kejari ND. Terima kasih Pak Dimas sudah bergabung, sudah ikut berkomentar ya. Nah, ini yang sudah masuk di WhatsApp program 1 RRI ND. Kenapa anak-anak itu sering menjadi target kekerasan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap anak ini yang menjadi korban?
Oke, langsung kita jawab ya. Kenapa anak sering menjadi target atau pun menjadi korban? Karena orang dewasa ini menganggap anak ini menjadi anak yang tidak berdaya, tidak memiliki power untuk melawan, tidak memiliki power untuk menolak ajakan dari seorang dewasa. Makanya sering anak ini menjadi korban. Nah, dan efek jangka panjangnya si anak itu bisa trauma, bahkan bisa trauma mungkin nggak mau ketemu laki-laki lain gitu. Nah, atau mungkin takut keluar rumah, atau banyak dia itu bisa terpengaruh psikis ataupun mentalnya begitu. Depresi juga ada. Begitu. Dan ini bisa jangka panjang begitu yang dirasakan oleh anak ya. Betul. Oke. Dan ini juga ada lagi yang bergabung ya dari Ayu. Bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda awal kekerasan pada anak? Lalu apa peran orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak seperti ini agar kasus kekerasan tidak meningkat? Mungkin dari saya sedikit. Cara mendeteksinya itu mungkin dari awal harus menjaga komunikasi yang baik terhadap anak begitu. Jadi si anak ketika ada masalah dia tidak segan langsung melaporkan ke orang tua ketika terjadi menemukan gitu. Kenapa? Karena mungkin ada pola komunikasi antara orang tua anak itu yang terganggu, terhambat, terhalangi karena mungkin takut sama orang tuanya, takut melaporkan, jadinya kan itu tidak terdeteksi. Nah, makanya dari peran keluarga ini sangat penting begitu. Jadi agar si anak itu bisa membangun pola komunikasi yang lancar, jadi kedekatan dengan orang tua pun tidak terhambat. Jadi ketika ada masalah yang muncul langsung bisa lapor begitu. Mungkin saya tambahin dikit ya. Silakan, kan kalau Pak. mau jawab awal deteksinya tuh bisa juga dari fisik. Kalau yang pengalaman saya tuh rata-rata anak kenapa bisa memberitahu orang tuanya, oh saya begini, karena mungkin pulang-pulang main misalnya, wah ada sakit mungkin di bagian keintimannya dia, atau enggak mungkin tiba-tiba yang tadinya dia ceria tiba-tiba murung pas pulang main. Nah dari situlah mungkin bisa dilakukan pendekatan oleh orang tua. Jadi pada intinya ilmu parenting itu penting. Ilmu parenting penting ya. Oke. Silakan mau ditambahkan lagi? Oke, sambil kita menanti partisipasi dari pendengar lagi yang ingin bergabung, saya informasikan kembali, ingatkan kembali bahwa layanan telepon yang kami buka di 081444551, lalu di layanan WhatsApp di 082138788786. Kebersamaan kita sampai pada pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan juga ditangani oleh Pak Jonathan dan juga Pak Sony sejauh ini, kendala yang dihadapi khusus untuk yang ada di ND ketika penanganan kasus itu seperti apa? Paling seringnya itu kendalanya mungkin dari kebanyakan dari pihak-pihak rekan kita di kepolisian yang kayak jarak yang jauh, mungkin di daerah Detukeli sana, Kota Baru, mungkin itu salah satu tantangannya. Kedua dalam mungkin pemanggilan saksi kan juga itu termasuk juga jarak jauh. Dan yang paling sering itu kendalanya itu si tersangka yang tidak mengakui perbuatannya begitu. Padahal alat buktinya sudah ada, sudah banyak mengarah ke dia, tapi dia tidak mau mengaku. Seringnya begitu sih jadi kendalanya. Itu yang kendala yang selama ini dirasakan begitu ya. Betul. Nah untuk pasca peradilan, putusan begitu dalam proses pasca proses pemutusan kasus tersebut. Nah, ini apakah teman-teman dari kejaksaan juga masih mengecek bagaimana psikologi dari anak, kondisi anak yang adalah korban begitu? Biasanya sih itu kita bekerja sama dengan pihak dinas sosial. Dinas sosial tadi ya. Karena kami kan cuma berperan sebagai di bagian penegakan hukumnya saja. Oke. Sejauh ini yang dilihat begitu seperti apa dari pemerintah dalam hal ini dinas sosial begitu? Sudah bagus, kayak kemarin itu yang contoh yang paling bisa kita lihat yang dibawa oleh Ibu Mensos ke Kupang, sudah direhabilitasi, mungkin dia diajarkan lagi, dia dibuat ceria gitu, dia diajak main, tetap sekolah, gimana pendidikannya, dia sering main sama teman-temannya dan sebisanya dijauhkan lah gitu dengan traumanya gitu kan, itu yang harus diobatin begitu. Berdasarkan obrolan kita tadi bahwa penyebab yang tertinggi itu adalah penggunaan internet yang negatif begitu ya. Nah, ini untuk mencegah
seperti apa nih saran dari teman-teman dari kejaksaan begitu? Karena melihat kasus tertinggi itu penyebabnya adalah internet begitu ya. Aha. Mungkin saran dari saya pribadi, mungkin orang tua sebaiknya lebih mengawasi ya tentang browsing anaknya itu, misalnya. Karena sekarang itu kan HP itu bisa dipasangin lah atau di suatu aplikasi atau setting agar ketika anak browsing itu kita bisa tahu nih historinya browsing apa gitu kan. Oh iya. Iya, jadi intinya kembali lagi peran orang tua. Yang saya tekankan tadi bahwa ilmu parenting itu penting. Jadi orang tua juga harus benar-benar mengawasi history browsingnya anak, terus juga mengajarkan atau memberikan tontonan yang memang yang sesuai usianya dia gitu kan. Juga menjelaskan, wah ini nak seperti ini yang bagus kamu contoh, atau enggak, oh jangan tiru ya seperti ini ya. Itu sih intinya kembali ke peran orang tua lagi sih. Orang tua harus ekstra ini ya. Apalagi internet ya, paling enggak HP-nya itu lah bisa dipasangin mungkin aplikasi setting biar pemantau kan, ketika nanti mungkin orang tua merasa wah ini enggak cocok nih dibuka anak saya gitu. Nah itu bisa diblokir gitu deh. Nah ini kendalanya lagi kalau misalnya orang tuanya gaptek ini, susah juga ya. Orang tuanya juga harus ada upaya mau gitu. Ini sekarang ini malah anak yang lebih ini ya. Betul sekali. Oke, baik, lagi-lagi ini dari Dania Istiawati, Kejari Ende. Wow. Kejari Ende lope-lope ini katanya ya. Oke, lalu ada Kakak Jama Garap Hasibuan, mantap Kejari Ende, bravo Hasibuan Jojo. Terima kasih. Lalu Sutrina Tri, mantap Pak Jaksa berdua dari Kejari Ende, sukses selalu. Dialog yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Sutrina Tri. Lalu ada Gian Regina, mantap Pak Son. Semuanya ini mantap Bapak berdua ya. Penyiarnya tidak ini ya. Penyiarnya dan operatornya ini tidak disebut ini ya. Oke deh, yang pasti terima kasih sudah ikut bergabung begitu ya, ikut support kita ya di siang hari ini dalam dialog interaktif. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini, apa yang menjadi saran dan juga pesan himbauan dari Pak Sony dan juga Pak Jonathan untuk pendengar RRI, terlebih khusus untuk para orang tua dan juga guru serta masyarakat? Silakan. Mungkin himbauan dari saya secara pribadi ya. Di sini peranan orang tua itu sangat besar untuk tumbuh kembang si anak, bagaimana pergaulan si anak, bagaimana sosialisasi si anak. Di sini dibutuhkan peran orang tua itu yang sangat ekstra. Nah, karena semua kita itu dimulai dari keluarga sebelum keluar. Nah, jadi untuk awalan itu keluarga, bagaimana cara dia bersosialisasi, bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, itu kan semua dididik dari keluarga. Itu. Kedua, ke sekolah. Mungkin guru juga punya peranan yang sangat penting dalam lingkup sekolah. Bagaimana cara si anak memutuskan masalah, bagaimana cara si anak menghadapi masalah, bagaimana cara si anak apabila ada kejadian seperti ini, bagaimana dia mau speak up gitu. Jadi peranan kedua ini sangat penting dan mereka itu harus aware terhadap si anak begitu. Karena peranan kami sebagai penegak hukum, kami cuma bisa seperti ini, upaya preventif, upaya penegakan hukum, tapi peranan orang tua maupun peranan keluarga itu sangat penting dalam rangka mengawasi si anak ini agar kiranya terhindar dari kekerasan seksual yang mulai marak di Kabupaten Ende begitu. Pak Sony, silakan. Mungkin tambahan dikit, ketika mungkin ada menemuin kasus atau kendala, jangan segan takut untuk melapor ke polisi gitu. Karena dengan melakukan laporan ke polisi itu sudah upaya untuk melindungi hak anak ya, itu. Dan juga untuk lingkungan lah, khususnya lingkungan juga itu sebagai orang tua juga harus bisa memberikan juga seperti apa yang dibilang Pak Jonathan ya, pendekatan edukasi yang bagus gitu kan, dan memberikan contoh yang bagus juga gitu. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Jonathan dan juga Pak Sony serta teman-teman dari Kejaksaan ND yang sudah memberikan sosialisasi edukasi kepada pendengar RRI di kesempatan siang hari ini melalui topik pencegahan kekerasan terhadap anak.
Penegasan-penegasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jonathan dan juga Pak Sony. Untuk Anda pendengar RRI, kami juga ucapkan terima kasih yang sudah bergabung berpartisipasi baik itu melalui WhatsApp dan juga yang sudah ikut berkomentar di akun YouTube RRI ND. Kembali saya mention ya untuk Pak Yas Sofyan, Pak Dimas Akshal Pak Dania, Ibu Dania Istiawati, lalu ada Kakak Jama Garap, lalu Ibu Sutri Nastri dan juga Ibu Gian Regina. Kakak Regas dari Wolowaru, bravo, cegahlah dengan tuntas agar tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi korban anak-anak lain. Karena jika ada korban, pasti korban akan merasakan trauma tersendiri. Terima kasih Ibu Regas dari Wolowaru, salam hangat dari ND, Kota Pancasila ke Wolowaru. Saya akhiri program acara ini, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan tetap bersama program 1 RRI ND. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis, Bapak di sini.